Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain. Kembali kita berjumpa kita lanjutkan dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara ringkas, namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin bin Abdi Manaf, dan seterusnya, ada banyak puluhan ke atas. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Jumhur ulama menyatakan bahwa beliau lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12. Dan tidak ada khilaf bahwa beliau lahir di hari Senin, sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim ketika beliau ditanya tentang saum sunnah hari Senin, kata beliau, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Dalil ini menunjukkan beliau lahir di hari Senin. Tapi tidak berarti dari hadis ini dikembangkan boleh memperingati kelahiran beliau setiap bulan. Ini kan hari Senin. Apakah tiap pekan, tiap bulan Rabiul Awal, atau tiap tanggal 12, atau tiap tahun di bulan Rabiul Awal? Tidak, karena beliau tidak pernah mengingat dan merayakannya, demikian juga para sahabat setelahnya dan para ulama setelahnya. Beliau lahir di tahun gajah, atau menurut satu kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tahun 570 Masehi. Nama beliau sudah tersebar terlebih dahulu di dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Injil, dan yang lainnya, dan tertulis di sana bahwa beliau lahir di Mekah lalu hijrah ke Madinah, dan kejadiannya persis seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Beliau lahir di Mekah, kemudian diberi wahyu, diutus untuk dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Insya Allah perjalanan hijrahnya dan dakwahnya akan kita jelaskan pada saatnya. Adapun awal mula turunnya wahyu kepada beliau dijelaskan dalam Sahihain. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang perawakan beliau terlebih dahulu. Karena Nabi SAW, beliau adalah orang yang badannya ini pertengahan. Disebut laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, pertengahan. Azharul laun laisa bi'adyab ahmaq wala adam.
Kulitnya tidak terlalu putih, tapi juga tidak terlalu coklat. Putihnya putih biasa. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak juga lurus. Sedikit ikal. Dan beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla di usia 40 tahun. Kemudian disebut fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun. Sebagaimana dalam salah satu riwayat falabitha bi Makkah 10 sinin yunzalu alaih. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Berkata Imam Ibnu Hajar wa muqtadha hadza annahu asha sittina sanah. Berdasarkan hadis tadi, beliau hidup itu selama 60 tahun. Sebagaimana juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, ada lagi yang menyatakan annahu asha thalathan wa sittin. Beliau hidup 63 tahun. Dan dua keterangan tadi tidak bertolak belakang karena dua-duanya sahih, cuma berbeda tahun penanggalannya, yang satu hijrah, yang satu masehi. Dalam Sahih Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu. Awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ra'ya salihah fin naum fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subh thumma hubiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari hira yatahannathu fihi wa huwa ata'abbud. Kata Aisyah, awal mula turunnya wahyu berupa mimpi yang benar ketika tidurnya. Beliau tidaklah bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti falak subuh. Setelah itu beliau diberikan kecintaan untuk menyepi. Lalu beliau menyepi ke sebuah gua namanya Gua Hira di Jabal Nur di Mekah atau Gunung Nur. Beliau tahanus di sana, beribadah malam atau siang. Lalu beliau pulang ke istrinya, ke keluarganya, menyiapkan bekal, kemudian berangkat lagi ke Gua Hira. Begitu dan begitu seterusnya sampai suatu saat datanglah wahyu kepadanya ketika dia di Gua Hira. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam lalu berkata, Iqra, baca olehmu. Beliau menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Lalu beliau menyatakan, fa akhadhani faghattani hatta balagha minil juhd thumma arsalani. Lalu malaikat Jibril itu mendekap aku sampai terasa sesak dadaku. Lalu dia melepaskan aku dan berkata, Iqra, baca olehmu. Aku menjawab, ma ana biqari, aku enggak bisa membaca. Terus berulang sampai 3 kali. Didekap lagi, dilepaskan lagi, baca, dan seterusnya. Sampai setelah yang ketiga, berkata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Setelah itu menghilang Jibrilnya. Maka Nabi SAW pulang dengan hati yang terguncang. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid, lalu berkata, Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Langsung oleh keluarganya diselimuti sampai hilang rasa takutnya. Maka Nabi SAW pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Lalu berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut tentang diriku. Mendengar itu berkata Khadijah, kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kata Khadijah, tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena engkau orang yang selalu menyambung silaturahmi. Selalu membawakan beban berat orang lain. Mengusahakan apa yang tidak ada bagi orang lain. Memuliakan tamu. Dan membantu di dalam kebenaran. Ya mungkin orang kayak engkau dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Khadijah membawa Nabi SAW ke salah seorang sepupunya, anak dari pamannya. Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Dan dia waktu zaman jahiliyah masuk Nasrani dan mempelajari kitab Bible atau Injil dan menulis beberapa kitab dalam bahasa Ibrani, menuliskan juga Injil dalam bahasa Ibrani, dan dia seorang yang sudah tua dan buta. Berkata Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, "Yabna ammi isma min ibni akhik." Wahai wahai anak pamanku, dengarkan anak dari saudaramu ini. Lalu kata Waraqah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yabna akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Lalu oleh Nabi SAW diceritakan pengalamannya ketika di Gua Hira. Berkatalah Waraqah bin Naufal, "Hadzan namus alladzi anzalallahu ala Musa." Itu adalah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani akunu hayyan idh yukhrijaka qaumuk. Seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu nanti. Berkata Rasulullah SAW, au mukhrijihum, apakah mereka akan mengusir aku? Dijawab, na'am. Lam ya'ti rajulun qatta bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Ya, tak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa sekarang, kecuali dia dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka ansurukan nasran mu'azzara. Seandainya aku masih mengalami hari diusirnya engkau, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sebenar-benarnya. Maka setelah beberapa hari berlalu, wafatlah Waraqah bin Naufal. Terputuslah wahyu
sejak saat itu. Inilah permulaan turunnya wahyu. Ini poin yang pertama. Kedua, ada kejadian yang fenomenal, yang luar biasa, yang hanya dialami oleh seorang saja di kalangan manusia selama sejarah kehidupan manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak ada yang mengalami selain beliau alaihi salatu wassalam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian ke beberapa tempat yang Allah kehendaki. Peristiwa Isra Mi'raj ini dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Inilah ayat tentang Isra. Tentang Mi'raj Allah menyatakan dalam surah An-Najm. Dari mulai ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Idh yagsha sidrata ma yagsha. Ma zaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau, yaitu Nabi SAW, telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di saat lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Ini ketika Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Kita sudah jelaskan, surga itu sudah ada. Salah satu dalilnya ini. Idh yagsha sidrata ma yagsha. Ketika itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Beliau sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang menutupi. Yang jelas warna-warni yang indah yang enggak pernah dilihat, keindahan seperti itu. Sampai tercengang bengong. Sampai disebutkan mazaghal basaru wa ma tagha. Sampai pandangan mata itu tidak berkedip, tidak berpaling kepada yang lain. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang maha dahsyat. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW menceritakan salah satu kisah ketika malam Isra. Beliau menyatakan, Bainama ana fil hatim. Warubama qala fil hajar multaji'an id atani atin faqadda ay fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Ketika aku sedang berada di hatim, makna hatim adalah al-hajar, maknanya hajar aswad.
sedang berbaring, berarti di samping Ka'bah. Tiba-tiba datang seseorang, tiba-tiba dia membelah dadaku dari sini sampai ke sini. Kemudian ditunjukkan dari mulai tenggorokannya sampai ke dadanya. Fastakhraja qalbi, lalu dikeluarkanlah hatiku. Tsumma utiyat bitams min dhahabin mamlu'atin imanan. Lalu didatangkan sebasam wadah dari emas yang dipenuhi oleh iman. Faghusila qalbi, lalu dicucilah hatiku di sana. Kemudian dimasukkan lagi dan dikembalikan seperti sedia kala. Kemudian thumma utiyat bidabah dunal bagal wa fawqal himar abyad. Didatangkan semacam binatang lebih kecil dari bagal. Bagal itu hasil perkawinan antara kuda dengan himar dengan keledai. Lebih kecil dari bagal tapi lebih besar daripada himar. Warnanya putih. Dan dalam riwayat lain Sahih Muslim, Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Utiyat bil buraq wa huwa dabah abyad tawil fawqal himar wa dunal baghar. Yad'u hafirahu inda muntaha tarfihi." Didatangkan buruk kepadaku. Dia binatang warnanya putih yang panjang. Panjangnya di atas himar tapi lebih kecil daripada bagal. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Faraqibtuhu hatta ataitu baitul maqdis. Aku menunggangi buruk ini. Sampailah aku di Baitul Maqdis. Farabattuhu, aku ikat di tiang yang ada di sana tempat diikatnya binatang-binatang oleh para nabi. Aku masuk ke masjid, aku sholat di sana 2 rakaat, kemudian aku keluar lagi, datang Jibril dengan membawa wadah, satu berisi khamr, satu berisi susu. Aku disuruh memilih. Fakhtartul laban. Aku memilih susu. Lalu Jibril alaihissalatu wassalam menyatakan, ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Kemudian kami pun naik ke atas langit. Langit yang pertama. Langit terdekat. Disebut langit dunia. Dunia itu artinya yang terdekat. Fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan. Menunjukkan langit itu tertutup pintunya. Faqila man anta? Malaikat bertanya, siapa engkau? Malaikat penjaga langit tidak kenal kepada malaikat Jibril. Dalam hadis ini dikatakan. Makanya bertanya, man anta? Kalau kenal malah langsung dibukakan. Ya. Tapi ketika Ustaz kita menyatakan malaikat langit nggak kenal Jibril, ada netizen yang mentertawakan. Karena kebodohannya. Nah, di sini menyatakan man anta? Siapa engkau? Dijawab ana Jibril. Waman ma'aka? Siapa yang bersamamu? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya waqad bu'itsa ilaihi, apa dia sudah diutus? Sudah diangkat menjadi nabi? Dijawab qad bu'itsa ilaihi. Ya, sudah diutus. Fa futiha lana. Dibukakanlah pintu itu bagi kami. Masuklah ke langit pertama. Fa idza ana bi Adam,
Farahiba bi wa da'ali bi khairin. Tiba-tiba aku berjumpa Adam alaihissalam di langit pertama. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Kemudian kami naik lagi ke langit kedua. Jibril kembali minta dibukakan. Penjaga langit kedua pun bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Jibril menjawab, "Aku Jibril." Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sudah diutus menjadi nabi? Iya, sudah diutus. Dibukakan pintu ini. Faida ana bi ibnil Khalih Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Di sana aku berjumpa dengan anak dari bibiku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, dua orang nabi. Kemudian mereka berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Jadi di langit kedua ada Isa dan Yahya. Di langit pertama ada Adam. Kemudian kami pun naik ke langit ketiga. Jibril kembali minta dibukakan. Ditanya, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Dibukakan. Berarti masuk ke langit ketiga. Fa'idha ana bi Yusuf alaihissalam. Ternyata aku berjumpa dengan Yusuf. Yusuf itu berada di langit yang ketiga. Wa idha huwa qad u'tiya syatrul hasan. Maka aku lihat beliau itu telah dibeli separuh dari kegantengan seluruh laki-laki yang ada di dunia. Jadi kegantengan seluruh laki-laki setengahnya itu untuk Nabi Yusuf. Setengahnya lagi dibagi-bagi ke miliaran orang. Jumlah kita laki-laki miliaran, entah mungkin triliunan kalau sampai kiamat ya wallahu a'lam. Setengahnya itu untuk Nabi Yusuf, kebayang. Sekarang setengahnya dibagi-bagi kita hanya kebagian 0,0000 sekian persen. Masih ada yang ganteng, masih banyak yang ganteng. Kebayang ini setengahnya Nabi Yusuf. Makanya akhwat ketika itu, perempuan ketika itu, ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai bengongnya itu hilang kesadaran. Katakanlah tersihir oleh ketampanan Nabi Yusuf. Sampai ketika ngupas buah yang terkupas apa? Tangannya. Tapi enggak terasa perih. Terus rasa perihnya tertutup oleh kepuasan batin melihat ketampanan Nabi Yusuf. Setelah berlalu baru menjerit, wah perih. Nah itu Nabi Yusuf. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik lagi ke langit keempat. Jibril minta dibukakan pintu. Ditanya, man hadha? Siapa ini? Dijawab Jibril. Siapa yang berserta? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Maka dibukakan dan tiba-tiba wa faida ana bi Idris alaihissalam. Aku berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyah. Kami angkat Idris ini ke tempat yang tinggi. Kemudian kami naik lagi ke langit yang kelima. Jibril kembali minta dibukakan. Ditanya, ini siapa? Dijawab Jibril. Siapa yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Apa dia sudah diutus? Iya, dia sudah diutus. Lalu dibukakan. Fa'idha ana bi Harun alaihissalam. Tiba-tiba aku berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keberapa ini? Kelima. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Kami pun naik lagi ke langit ke-6. Jibril minta dibukakan. Ini siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sudah diutus? Iya. Dibuka, naik ke langit ke-6, faidha bi Musa alaihissalam. Tiba-tiba berjumpa aku dengan Nabi Musa. Di langit keberapa? Ke-6. Lalu beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan kepadaku. Kemudian kami pun naik ke langit ke-7. Kembali minta dibukakan. Ditanya, ini siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Dibukakan dan aku berjumpa dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di langit ke-7. Musnidan dhahrahu ila baitil ma'mur. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin thumma la ya'uduna ilaih. Ke Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat. Seharinya masuk 70.000 malaikat. Salat di dalamnya. Kemudian keluar lagi dan tidak pernah kembali. Besoknya masuk lagi 70.000 malaikat yang lain. Keluar lagi dan tidak pernah kembali. Terus setiap hari 70.000. Sejak entah kapan. Sampai sekarang, iya. Entah sampai kapan. Kalau umpamanya ada 1000 hari, berarti ada berapa malaikat yang masuk ke sana? 1000 kali 70.000. Berarti 70 juta malaikat. Kalau 1000 hari. 1000 hari 3 tahunan. Bayangkan kalau 1.000.000 hari, entah berapa triliun malaikat. Menunjukkan sangat banyaknya jumlah malaikat, tak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali dia, kecuali Allah Azza wa Jalla. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Lalu aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya itu seperti kuping gajah atau telinga gajah. Dan beliau menyatakan falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiha taghayyarat fama ahadun min khalqillah yastati'u ay yun'itaha min hasaniha. Ketika itu Sidratul Muntaha atas perintah Allah ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Dan yang menutupinya itu selalu berubah-ubah warnanya. Tak ada seorang pun di kalangan makhluk Allah yang bisa mampu menceritakan keindahannya. Pokoknya indah sampai disebutkan mazaghal basaru wa ma tagha. Mata itu tidak berkedip, tidak juga berpaling kepada yang lain. Bengong melihat keindahan warna yang menutupi Sidratul Muntaha. Ketika itu fa'auhallahu ilayya ma'auha wa farada alayya 50 salatan fi kulli yaumin wa laylah.
Allah pun memberikan wahyu kepadaku beberapa wahyu. Dia pun mewajibkan kepadaku 50 kali sholat dalam sehari semalam. Awalnya 50 kali sholat. Aku pun turun dan ketika berada di langit yang ke-6. Di sana ada siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka la ummatik? Apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? Qultu khamsina sholatan. Aku menjawab 50 kali sholat sehari semalam. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Fa inni qad balatu bani Israel wa khabartuhum. Kembalilah kamu kepada Allah, minta keringanan. Umatmu tak akan mampu. Aku pernah menguji Bani Israel. Aku sudah berpengalaman. Jadi minta lagi keringanan. Kata Nabi SAW, faraja'tu ila Rabbi. Aku kembali kepada Allah. Fakultu ya Rabbi khafif an ummati. Ya Allah, beri keringanan untuk umatku. Fahutta anni khamsan. Lalu dikurangi 5 sholat. Jadi 45. Faraja'tu ila Musa alaihissalatu wassalam. Aku kembali ke Musa. Lalu Musa berkata, ketika aku bilang telah dikurangi 5. Jadi 45 lagi. Kata Musa, inna ummataka la tutiqu dhalik. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali kamu kepada Allah, umatmu tidak akan mampu. Minta lagi keringanan. Kata Nabi SAW, lam azal arji baina Rabbi tabaraka wa ta'ala baina Musa alaihissalatu wassalam, hatta qala ya Muhammad, inna hunna khamsus salawat, kulla yaumin wa laylatin, bi kulli salatin ashrun, fadhalika khamsuna salatan. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah fa in amilaha kutibat lahu asyra wa man hamma bisayyi'ah falam ya'malha lam tuktab syai'a fa in amilaha kutibat sayyi'ah wahidah. Terus sejak saat itu aku bolak-balik antara Allah dengan Musa sampai terakhir 5. Allah berfirman, hai Muhammad, inilah 5 sholat dalam sehari semalam. Setiap kali sholatnya dilipat gandakan 10 kali. Satu sholatnya. Sehingga tetap terhitung 5 kali. 50 kali. Terhitung 50 kali. Satu sholatnya dianggap 10 kali sholat. Pahalanya tuh. Kalau meninggalkan 1 kali sholat, dosanya sama dengan meninggalkan 10 kali sholat juga. Ya. Lalu Allah berfirman, siapa yang bercita-cita, berencana, berniat melakukan 1 kebaikan, tapi tidak jadi dilaksanakan. Tidak jadinya itu karena malas, nggak ada uzur, nggak jadi ya. Dicatat baginya 1 kebaikan. Tapi kalau dia mengamalkan niat baiknya, dicatat 10 kali kebaikan. Dan siapa orang yang berencana, bercita-cita, melakukan keburukan, tapi kemudian nggak jadi dilaksanakan, maka tidak dicatat apapun. Tapi kalau jadi dilaksanakan, maka dosa dicatat 1. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa. Setelah diberi 5 kali waktu sholat sehari semalam, aku pun turun lagi.
dan sampai di tempat Nabi Musa dan aku beritahukan 5. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali lagi engkau kepada Allah, minta lagi keringanan. Berkata Rasul SAW, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Aku telah kembali kepada Allah bolak-balik sampai aku malu. Istahyaitu min. Aku malu kepada Allah. Sudah akhirnya apa? Akhirnya diterima. Sejak saat itu sampai sekarang kita punya hadiah oleh-oleh dari Mi'raj beliau, yaitu sholat yang 5 waktu yang agung. Bayang kalau umpamanya awalnya 50 kali sholat sehari semalam, kebayang nggak? Kita nggak sempat ngapa-ngapain, ya nggak? Sholat aja terus. Itu pertama. Yang keduanya pasti banyak umatnya yang tidak akan mampu. Termasuk kita belum tentu mampu. Sekarang kita mampu karena 5 kali. 5 kali ini pun banyak orang yang kedodoran. Lebih banyak yang sholat tepat lengkap 5 waktu atau lebih banyak orang yang bolong-bolong, belang-belang. Belang-belang lebih banyak. Bahkan yang tidak sholat mungkin lebih banyak daripada yang belang-belang. Yang belang-belang aja sedikit dibanding yang tidak sholat. Nah, yang sempurna 5 kali waktu sholat lebih sedikit lagi dibanding yang belang betong tadi, ya. Dan yang sempurna 5 kali dalam sehari semalam seperti kita, itu pun belum tentu diterima. Karena banyaknya kekurangan di dalam sholat kita. Yang pasti mah kurang khusyuk, ya enggak? Ada di sini yang sholatnya kurang khusyuk? Ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Semua ternyata. Ya. Bayangkan kalau 50 kali waktu sholat. Inilah oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Terus apakah peristiwa Isra Mi'raj itu dengan jasad atau hanya ruhnya saja? Apakah real, nyata, atau hanya mimpi? Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan apakah ketika Mi'raj itu Nabi SAW melihat Allah ataukah tidak? Ini seru ini, 3 poin ini. Kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini karena waktu yang tersisa terbatas. Tadi sedikit agak telat. Untuk Jumat depan mohon jamaah tidak telat lagi. Agar kita bisa memulai lebih awal. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.